Salam sehat rekan-rekan sekalian, para alumni Unika Atmajaya, para mahasiswa Unika Atmajaya, rekan-rekan sekalian yang mengikuti webinar hari ini, pagi hari ini, terkait dengan judul peran Kementerian Kominfo menjaga pendidikan jarak jauh Nusantara. Saya sebagai alumni Unika Atmajaya yang kebetulan sekarang dipercayakan sebagai Menteri Kominfo Republik Indonesia, tentunya menyambut gembira dan menyambut dengan sangat baik inisiatif melakukan webinar ini. Rekan-rekan sekalian, para mahasiswa sekalian, COVID-19 ternyata yang memberikan dampak lainnya. Ya, tidak saja dampak ketakutan dan negatif, tapi justru di sektor Kominfo, COVID-19 mendorong akselerasi transformasi digital. Mendorong kita sekalian mempercepat, ya, memasuki era baru, era digital society, era masyarakat digital. Dan karenanya prasyarat kita untuk masuki satu era baru, era transformasi digital tersebut, maka kita perlu memperhatikan 4 hal berikut. Yang pertama, tersedianya infrastruktur telekomunikasi informatika yang memadai. Tersedianya infrastruktur TIK yang memadai. Dan hingga saat ini sebagai informasi yang bisa saya sampaikan adalah pemerintah bersama ekosistemnya secara khusus perusahaan-perusahaan operator seluler telah membangun yang dikenal dengan nama backbone broadband network. Jaringan pita lebar tulang punggung berupa penggelaran fiber optik di seluruh wilayah Nusantara, baik di daratan maupun di dasar laut, submarine cable, yang panjangnya sudah sampai sekitar 348.000 kilometer. Yang kalau kita mengukur itu dan memegang ujungnya kabel itu mengitari bumi, maka hampir 9 kali mengitari bumi. Hampir 9 kali round the globe. Apabila kabel itu kita pakai untuk mengitari negara tetangga kita terdekat, ya, saya kira kita tahu apa yang saya maksudkan di sini. Maka kabel itu bisa melilit hampir seluruh kepulauan dari negara tetangga kita tersebut. Begitu panjangnya jaringan tulang punggung pita lebar yang sudah digelar di Indonesia. Termasuk yang digelar oleh pemerintah melalui Badan Layanan Umum Bakti untuk wilayah 3T. Tidak itu saja, kita juga sudah membangun dan menggelar middle mile network. Menyambung pita lebar itu ke wilayah-wilayah yang dekat dengan penduduk, ya, dari kabupaten sampai ke tingkat kecamatan kita. Penggelaran fiber optik lanjutan, pemanfaatan satelit untuk akses internet. Saat ini kita menggunakan setidaknya 5 satelit Indonesia dan menyewa 4 satelit bangsa-bangsa lain yang ada di ruang udara kita. Begitu banyaknya deployment dari infrastruktur middle mile kita. Kita juga harus membangun, ya, base transceiver stations di seluruh wilayah tanah air kita. Ada 480.000 BTS yang dibangun untuk memastikan sinyal internet tersedia untuk coverage wilayah Nusantara kita. Kita juga harus membangun
the last mile network, menjangkau di mana pemukiman masyarakat itu berada, di mana mereka tinggal. Saat ini Indonesia mempunyai 83.218 kelurahan dan kabupaten. Masih tersisa sekitar 12.435 kabupaten. Saya ulangi, masih tersisa 12.045 desa dan kelurahan di Indonesia yang masih perlu kita hadirkan internet. Dari 83.218 desa dan kelurahan, kita masih harus menghadirkan 12.435 desa dan kelurahan dengan fasilitas internet, yaitu jaringan 4G. Pekerjaan untuk membangun infrastruktur terus dilakukan oleh pemerintah bersama-sama operator seluler. Dan saya saat ini mencari cara terbaik bagaimana mempercepat deployment infrastruktur tersebut agar coverage sinyal 4G bisa lebih merata atau yang dikenal dengan internetifikasi rasio yang lebih tinggi dan disparitas internet antar wilayah semakin lebih kecil. Kita juga perlu menjaga dan mengelola. Yang kedua adalah spektrum frekuensi. Sumber daya spektrum kita adalah sumber daya terbatas yang harus kita gunakan dengan baik agar transmisi yang berkaitan dengan saluran dan alur informasi yang digunakan baik data maupun suara melalui jaringan kita bisa dimanfaatkan. Saat ini kita menggunakan 737 MHz frekuensi. Tetapi kita masih membutuhkan lebih banyak lagi sampai tahun 2024. Dalam perencanaan pemerintah setidaknya kita membutuhkan 2047 MHz frekuensi sampai dengan tahun 2024. Atau kita masih harus melakukan farming dan refarming frekuensi sebesar 1310 MHz. Sekaligus mempersiapkan Indonesia untuk memasuki era 5G. Baik frekuensi di coverage bawah maupun di coverage tengah dan coverage atas atau lower band, coverage band dan high band frekuensi. Yang ketiga, di samping itu kita perlu juga untuk memastikan tersedianya legislasi primer yang memadai. Kita membutuhkan payung hukum yang kuat dan untuk itu mulai dari tingkat undang-undang harus disiapkan dengan memadai. Selain undang-undang yang berhubungan dengan telekomunikasi, undang-undang ITE, kita juga membutuhkan undang-undang yang terkait dengan perlindungan data pribadi yang saat ini sedang berproses di DPR. Yang draft yang kita ajukan, dia berbenchmark pada GDPR Uni Eropa atau General Data Protection Regulations Uni Eropa. Yang mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa selesai dilakukan proses politik di DPR RI sehingga kita mempunyai payung hukum untuk perlindungan data pribadi masyarakat Indonesia lebih kuat. Kita ketahui saat ini data breach dan data leak atau serangan terhadap data baik itu data center yang miliki oleh pemerintah maupun data-data center yang dimiliki oleh sektor privat mendapat serangan cyber setiap hari luar biasa besarnya. Jadi kita perlu mempunyai undang-undang dan kita membutuhkan teknologi security yang lebih kuat dan lebih baik, lebih tinggi dan sumber daya manusia yang melakukan tata kelola dan pemanfaatan security system itu yang lebih canggih dan lebih hebat. Kita juga yang keempat membutuhkan tersedianya sumber daya digital atau digital talent. Indonesia membutuhkan sekurang-kurangnya dalam 15 tahun ke depan sebanyak 9 juta digital talent atau rata-rata 600.000 digital talent setiap tahunnya.
Kominfo sendiri, pemerintah memberikan stimulus tersedianya digital talent sebanyak sekitar 10% dari kebutuhan tahunan atau 50 sampai 60 ribu ya sebagai stimulus untuk memberikan pelatihan-pelatihan digital bagi masyarakat secara khusus orang muda ya, baik itu tamatan SMA maupun sarjana. Kita yang memanfaatkan dan menggunakan pelatihan-pelatihan dengan kurikulum ya dalam kerjasama dengan perusahaan-perusahaan teknologi global, di antaranya untuk menyiapkan program-program terkait dengan cloud computing, program-program yang terkait dengan Internet of Things, Big Data Analytics, Artificial Intelligence, Augmented Reality, Virtual Reality, dan seterusnya. Ya, yang memungkinkan kebutuhan talenta digital di Indonesia diisi atau dipenuhi oleh keahlian dalam negeri, baik dalam jumlahnya maupun kualifikasinya. Dalam rangka transformasi digital, kita juga perlu melakukan pelatihan-pelatihan atau transmisi informasi bagi masyarakat. Kominfo menyediakan program yang dikenal dengan ya, Gerakan Nasional Literasi Digital untuk basic skills, ya, pengetahuan-pengetahuan dasar terkait dengan digitalisasi di Indonesia bagi penduduk kita dalam kerjasama dengan ekosistemnya. Ada 100 lebih lembaga yang bekerja sama dengan Kominfo terkait dengan Gerakan Nasional Literasi Digital ya, yang menjangkau puluhan juta rakyat, setidaknya 70 juta rakyat di dalam program literasi digital untuk memperkenalkan digital kepada masyarakat kita. Tetapi Indonesia juga membutuhkan master teacher, membutuhkan suhu digital. Untuk itu Kominfo melakukan program yang dikenal dengan nama Digital Leadership Academy, di mana setiap tahun yang mengirim ya peserta leadership Digital Academy ke universitas-universitas dan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan teknologi global, ya, baik itu di Tiongkok, Korea Selatan, Singapura, dari mana saja tenaga-tenaga yang akan kita siapkan sebagai suhu digital ini, yaitu dari para dosen, para startup founders, para kepala-kepala dinas di daerah dalam kaitan dengan smart cities, pemerintahan government, electronic government, yang kita kirim sebanyak 300. Sayangnya karena ada COVID, program ini terpaksa kita tunda dan sampai selesainya COVID baru bisa kita lanjutkan. Tetapi Digital Talent Scholarship itu seluruhnya dilakukan secara online. Tahun ini 50.000 para mahasiswa, para sarjana, para tamatan sekolah menengah atas diberi kesempatan untuk mengikuti dan mengambil bagian di dalam program Digital Talent Scholarship yang dibiayai oleh negara dan pesertanya itu gratis. Saya tentu berharap ya dari lingkungan alumni, para mahasiswa dan ekosistem ya Sivitas Akademika Unika Atmajaya untuk ikut ambil bagian di dalam program ini karena ini program dilakukan secara besar-besaran. Ya. Dan di samping itu Indonesia juga saat ini perlu membangun data center. Nah, terkait dengan data center, pemerintah sedang menyiapkan government data center. Indonesia untuk pemerintah saja saat ini menggunakan lebih dari 2.700 data center di seluruh Indonesia. Dan Kominfo harus melakukan interoperabilitas data-data dari data-data center tersebut. Perlu melakukan cleansing data. Ya, agar data yang disajikan itu betul-betul data yang sudah dapat dipertanggungjawabkan. Ya. Tetapi kita membutuhkan satu pusat data nasional dan dalam rangka untuk Indonesia mempunyai satu data Indonesia. Untuk itu Kominfo sedang menyiapkan program di dalam roadmap-nya. Semoga segera bisa kita wujudkan dalam waktu yang tidak terlalu lama sehingga Indonesia nanti mempunyai data pemerintah yang dapat dipertanggungjawabkan untuk digunakan sebagai acuan pengambilan kebijakan. Ya. Terkait dengan data, ya, kita juga perlu menyelesaikan banyak agenda-agenda yang mengatur pergerakan data.
Saya sendiri di berbagai pertemuan-pertemuan internasional, ya seperti misalnya International Telecommunication Union di Berlin yang tahun 2019 yang lalu sudah menyampaikan membutuhkan satu aturan dan protokol yang jelas mengatur data flow cross border, yang mengatur bagaimana perpindahan data dari negara yang satu ke negara yang lain. Harus ada protokol yang kelas aturannya, tingkat aturannya, perlindungan hukumnya sama dengan Indonesia. Ya. Juga di berbagai fora-fora internasional, ya, baik itu ASEAN, China, kita Indonesia juga melakukan proposisi bagaimana untuk menjaga dan mengatur aliran data lintas batas negara. Terakhir ini saya baru saja selesai mengikuti G20 DETF meeting bersama menteri-menteri Kominfo negara-negara G20 yang baru saja kami sepakati untuk mengatur bagaimana payung kesepakatan pergerakan data lintas batas negara. Proposisi itu dilakukan oleh Indonesia yang didukung oleh banyak negara yang tidak mudah di dalam diplomasi internasional. Tetapi demi perlindungan data masyarakat serta manfaat ekonomi data yang saat ini berkembang begitu tingginya, mempunyai nilai yang begitu besar dan nilai yang begitu tinggi, ya, di saat digital ekonomi yang berkembang saat ini, kita perlu mempunyai aturan yang memadai, yang menjaga dan melindungi data yang menjadi sumber daya dan manfaat dan nilai ekonomi yang tinggi bagi masyarakat. 4 hal ini menjadi perhatian Kementerian Kominfo dalam roadmap kebijakannya sampai tahun 2024. Kebetulan COVID-19 mendorong kita untuk melakukan akselerasi transformasi digital yang saat ini di bawah leadership Bapak Presiden Joko Widodo. Transformasi digital menjadi agenda penting, ya, bagi kebijakan-kebijakan dan program pembangunan nasional kita. Saya sendiri tentu menyambut baik apabila ini dikaitkan dengan pendidikan, ya, pendidikan jarak jauh atau distance learning. Sepengetahuan dan pemahaman saya, ya, bahwa dalam dunia pendidikan tidak mungkin kita bisa melakukan seluruh, ya, proses pendidikan itu secara online atau daring. Yang perlu kita lakukan adalah justru blended learning, di mana penggabungan antara pendidikan jarak jauh dengan menggunakan fasilitas digital dan pendidikan langsung face to face tatap muka, ya, dalam rangka proses belajar dan mengajar. Tapi itu domainnya Menteri Pendidikan. Bagi Kominfo sendiri, persiapan memaksimalkan pemanfaatan jaringan infrastruktur yang ada dan tersedianya bandwidth yang memadai di setiap titik-titik, ya, pendidikan itu berlangsung menjadi penting. Karenanya Kominfo mempunyai komitmen untuk menjaga kualitas infrastruktur telekomunikasinya dan tersedianya kapasitas bandwidth yang memadai sehingga proses belajar mengajar secara online itu bisa dilakukan. Hingga saat ini, ya, di banyak wilayah Republik kita, ya, sudah tersedia, ya, jaringan tulang punggung pita lebar. Di tempat-tempat tersebut, ya, dimungkinkan untuk melakukan pendidikan jarak jauh dengan memanfaatkan kapasitas internet dan kecepatan internet yang menurut standar sudah cukup tinggi dan cepat. Di mana apabila tempat-tempat sudah tersedia penggelaran jaringan pita lebar, maka kapasitas data di situ sangat tinggi, bahkan bisa dikatakan sebagai tidak terbatas. Nah, persoalan bagi Indonesia bukan saja tersedianya infrastruktur, tapi kalau infrastruktur TIK broadbandnya, backbone broadbandnya sudah tersedia, yang menjadi persoalan adalah daya beli masyarakat. Sehingga, ya, perusahaan-perusahaan atau lembaga-lembaga yang menyiapkan penggelaran atau yang memiliki fasilitas infrastruktur pita lebar tulang punggung terpaksa harus mengatur dan menyesuaikan paket-paketnya dengan kemampuan daya beli. Ya, mulai dari daya beli tanpa batas yang sangat besar, daya beli
terbatas untuk keperluan korporasi, misalnya ada paket Astinet untuk Telkomsel sebagai contoh, atau paket IndiHome untuk keperluan rumah tangga, dan paket-paket perorangan yang kecil. Nah, kami tentu berharap pemanfaatan kapasitas bandwidth dan kecepatan internet yang ada untuk dimanfaatkan dengan lebih efisien, dengan lebih efektif. Karena pada saat dimana terjadi COVID-19, maka ruang digital dan infrastruktur digital menjadi tulang punggung ya, transformasi digital di mana aktivitas masyarakat sekarang beralih dari aktivitas ruang fisik ke aktivitas ruang digital. Demikian halnya pendidikan. Pendidikan pun harus melakukan blended learning di saat ini, di mana pendidikan tidak saja dilakukan secara tatap muka yang telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang disyaratkan oleh Kementerian Kesehatan dan ya, Satgas Covid, tetapi juga ya, untuk memanfaatkan daring atau telelearning dengan memanfaatkan teknologi dan infrastruktur yang sudah tersedia. Sebagai pengantar barangkali itu yang bisa dapat saya sampaikan. Karena saya mempunyai agenda yang lain, saya mohon maaf tidak bisa hadir secara fisik, tetapi tentu ada yang ahli yang memahami itu secara lebih detail. Saya percaya Dr. Dedi Permadi mewakili saya bisa meneruskan diskusi dengan rekan-rekan alumni Unika Atmajaya, para mahasiswa dan peserta webinar yang saya yakini ya mempunyai ketertarikan dan pemerhati pendidikan sekaligus pemerhati telekomunikasi di Indonesia. Kita berharap transformasi digital yang akseleratif bisa kita lakukan dengan baik dan memberikan manfaat bagi bangsa, bagi negara, bagi masyarakat, dan secara khusus bagi dunia pendidikan, dunia perguruan tinggi, secara lebih khusus lagi bagi Unika Atmajaya dan seluruh sivitas akademikanya, seluruh paguyuban Widyani Unika Atmajaya. Saya mengucapkan selamat meneruskan dan melanjutkan diskusi. Semoga memberikan pokok-pokok dan menghasilkan pokok-pokok pikiran yang bernas yang dapat kita sumbangkan bagi kemajuan bangsa dan negara. Terima kasih, sampai bertemu lagi. Tetap sehat dan salam sehat.